Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ovaldo Nur Hakim, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara dengan nomor induk mahasiswa 205190130. Video ini dibuat untuk memenuhi ujian akhir semester dengan mata kuliah Kapita Selekta Hukum Pidana kelas C dengan dosen pengampu Dr. Heri Firmansyah, SH MHum MPA. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membawakan dua materi, yaitu UU ITE dan tindak pidana perdagangan orang. Tetapi sebelum masuk ke dalam materi, di sini saya tidak sendiri, saya akan ditemani oleh mama saya agar terciptanya diskusi, tanya jawab, dan dialog di antara satu sama lain. Untuk mama dipersilahkan. Materi pertama yaitu mengenai UU ITE, Ma. Menurut mama nih, sepengetahuan mama secara umum, apa sih UU ITE tersebut? UU ITE adalah undang-undang yang mengatur tentang informasi serta transaksi elektronik. Betul, betul banget. Tetapi ada beberapa pengertian lagi nih, Ma. Yang pertama itu ada informasi elektronik, adalah satu atau kumpulan data elektronik termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, nama, gambar, peta, rancangan foto, elektronik data interchange atau EDI, surat elektronik atau electronic mail, telegram, telex, telekopi atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang memahaminya atau ahli dalam bidang tersebut. Lalu ada transaksi elektronik, adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan atau media elektronik lainnya. Lalu yang ketiga ada teknologi informasi, adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan atau menyebarkan informasi seperti itu. Lalu yang terakhir ada sistem elektronik, merupakan serangkaian dan prosedur elektronik yang berfungsi untuk mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan atau menyebarkan informasi elektronik, Ma. Nah, lalu ada asas dalam UU ITE nih, Ma. Kalau menurut Mama nih, sepengetahuan Mama secara umum ya, Mama tahu nggak sih asas-asas apa aja yang ada di dalam UU ITE gitu? Setahu Mama sih ada 3 ya, setahu Mama ya. Asas kepastian hukum, asas manfaat, dan asas kehati-hatian. Oke, itu betul. Tetapi sebenarnya di dalam UU ITE itu ada 5 asas, Ma. Pertama itu ada asas kepastian hukum, benar. Pengertiannya merupakan landasan hukum bagi pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik serta segala sesuatu yang mendukung penyelenggaraannya yang mendapatkan pengakuan hukum di dalam maupun di luar pengadilan, Ma. Lalu ada asas manfaat nih. Asas bagi pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik diupayakan untuk mendukung proses berinformasi sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan pada masyarakat. Lalu yang ketiga ada asas kehati-hatian. Berarti landasan bagi para pihak yang bersangkutan harus memperhatikan segenap aspek yang berpotensi yang mendatangkan kerugian baik bagi dirinya maupun bagi pihak lain dalam pemanfaatan teknologi, informasi dan transaksi elektronik. Ada yang keempat, ada asas itikat baik. Berarti asas yang digunakan para pihak dalam melakukan transaksi elektronik tidak bertujuan untuk secara sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakibatkan kerugian bagi pihak lain tanpa sepengetahuan pihak lain tersebut, Ma. Dan yang terakhir, ada asas kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi, yaitu asas pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik tidak terfokus pada penggunaan teknologi tertentu sehingga dapat mengikuti perkembangan pada masa yang akan datang. Pengertian umum sudah, asas-asas dalam UU ITE udah. Kita sekarang masuk ke dalam pasal-pasal. Nah, yang pertama itu, pasal-pasal pidana terkait pencemaran nama baik. Itu diatur di dalam KUHP. Di dalam pasal 310 dan 311. Dan yang kedua diatur dalam UU ITE
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 27 ayat 3 dan junto Pasal 45 ayat 3. Lalu ada pasal-pasal pidana terkait SARA mah. Itu diatur juga di dalam KUHP, Pasal 156, 156A, dan Pasal 157. Lalu ada UU, Undang-Undang Diskriminasi, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis, dia itu diatur di dalam Pasal 4 dan 16. Lalu ada Undang-Undang ITE, diatur di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, diatur di dalam Pasal 28 ayat 2 dan junto Pasal 45 mah. Lalu ada delik pencemaran nama baik dalam UU ITE. Penghinaan atau pencemaran nama baik ini sudah dinyatakan sebagai delik aduan oleh putusan Mahkamah Konstitusi yang diatur di dalam nomor 50/PUU strip 6/2008. Putusan tersebut mengenai penegasan bahwa pasal 27 ayat 3 UU ITE merupakan delik aduan. Nah, ini mungkin sebagai saran bagi teman-teman yang menonton video ini, pemanfaatan teknologi informasi harus dilakukan secara baik, bijaksana, bertanggung jawab, efektif, dan efisien agar dapat diperoleh manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat ya Ma. Seperti itu. Nah, Ma, sekarang kita lanjut ke materi kedua nih, yaitu tindak pidana perdagangan orang. Nah, sepengetahuan Mama nih, apa sih yang Mama tahu mengenai perdagangan orang itu? Suatu tindakan pengiriman seseorang dengan kekerasan yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara yang bertujuan untuk eksploitasi. Nah, betul. Tapi lebih komplitnya, menurut pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, bahwasannya tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang lain yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, yang untuk bertujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi. Nah, lalu ada child trafficking atau penjualan anak, yang berarti setiap tindakan atau transaksi di mana seorang anak dipindahkan kepada orang lain oleh siapapun atau kelompok manapun demi keuntungan pribadi atau kelompok atau dalam bentuk lain. Nah, lalu ada peraturan-peraturan tindak pidana perdagangan orang. Ada 5 nih. Yang pertama ada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Lalu ada Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten atau kota. Lalu ada Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang tata cara dan mekanisme layanan terpadu bagi saksi dan atau korban tindak pidana perdagangan orang. Lalu yang keempat ada Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang pembentukan gugus tugas pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang. Lalu ada Peraturan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Nomor 25 Tahun 2009 tentang Rencana Aksi Nasional Tindak Pidana Perdagangan Orang. Lalu Mama tahu nggak sih di dalam perdagangan orang ini banyak sekali modus-modusnya. Mama tahu nggak apa aja modus-modusnya gitu? Yang Mama tahu. Yang Mama tahu sih pengiriman tenaga kerja dan kerja paksa. Oke, betul. Tetapi kalau secara full itu kurang lebihnya ada 12 modus. Yang pertama ada pengiriman tenaga kerja. Yang kedua ada duta seni budaya. Yang ketiga ada pengangkatan anak. Yang keempat ada perkawinan pesanan atau seperti perkawinan kontrak, Mak. Lalu yang kelima pemalsuan dokumen seperti kartu keluarga, kartu tanda penduduk, dan atau surat-surat lainnya. Lalu yang keenam menggunakan perusahaan atau non perusahaan
Pengerah Tenaga Kerja Indonesia Swasta atau disingkat PPTKIS. Lalu yang ketujuh, menggunakan visa pelajar ke negara tertentu. Kedelapan, melaksanakan pelatihan di tempat kerja. 9, memindahkan dari suatu daerah atau negara ke daerah atau negara lainnya secara ilegal, mah. Lalu ke-10, ada penjeratan hutang piutang. Yang 11, kerja paksa, dan yang terakhir ke-12 yaitu penculikan, mah. Nah, lalu setiap anak yang sedang mengalami proses peradilan itu wajib dan berhak dirahasiakan identitasnya, seperti identitas anak korban, dan atau anak saksi wajib dirahasiakan dalam pemberitaan di media cetak maupun elektronik, mah. Identitas sebagaimana dimaksud meliputi nama anak korban, nama anak saksi, nama orang tua, alamat, wajah, dan hal lain yang dapat mengungkapkan jati diri sang anak korban, dan atau anak saksi. Oke. Mungkin dari Mama ada yang ingin ditambahin lagi nggak? Menurut Mama udah cukup sih. Oke, cukup. Jadi itu 2 materi yang bisa aku sampein, yaitu UU ITE dan tindak pidana perdagangan orang. Semoga pemaparan materi kali ini dapat berguna bagi para penonton. Kurang lebihnya saya minta maaf jika ada salah-salah kata atau kekeliruan kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.